Demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Dua-dua ya. Janganlah kamu mengasihi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan tubuhmu, sehingga kamu dapat membedakan mana pendapat Allah, apa yang baik, yang benar kepada Allah, dan yang benar. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini adalah perkataan Paulus. Jadi saudara harus perhatikan, kira-kira Bapak Ibu Saudara, persembahan yang benar itu apa? Persembahan yang benar itu adalah yang dikatakan di dalam ayat 1 ini. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu. Bapak Ibu Saudara, ini Paulus, Rasul Paulus menasihatkan orang-orang percaya tentu. Dan Rasul Paulus menasihatkan semua kita yang ada di tempat ini, supaya ini menjadi perhatian orang percaya, supaya ini menjadi perhatian orang yang dipilih oleh Tuhan. Dan ini dikatakan saudara, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan itu adalah menekankan kepadamu, menekankan kepada saudara. Buat apa saudara ditekankan di sini Bapak Ibu Saudara? Supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, kedatangan saudara beribadah itu adalah bukan hanya menunjukkan saudara identitasnya sebagai orang Kristen. Harus dipahami, kedatangan Bapak Ibu Saudara beribadah seperti ini bukan hanya menunjukkan saudara sebagai orang Kristen, tetapi saudara adalah mempersembahkan tubuhmu yang terbaik bagi Tuhan. Katakan amin. Jadi kedatangan kita ke tempat ini bukan hanya aktivitas biasa. Saudara harus pahami, kedatangan saudara di sini adalah sebagai juga mempersembahkan tubuh saudara kepada Tuhan. Amin. Jadi jangan main-main kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Haleluya. Jangan anggap remeh, jangan anggap mungkin saudara hanya datang saja. Tetapi saudara, Rasul Paulus menegaskan ini, dikatakan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai apa? Sebagai persembahan yang hidup dan yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. Siapa yang datang ke gereja dengan berpakaian yang rapi, itu artinya mempersembahkan tubuhnya dengan baik. Haleluya. Siapa yang datang kepada Tuhan melalui gereja dengan muka yang senyum, mempersembahkan tubuhnya dengan baik. Haleluya. Itu sebabnya saudaraku, saya sampaikan kepada saudara, dan hari ini ketika kau datang ke gereja harus betul-betul sempurna. Katakan amin. Amin. Karena kedatangan kita adalah dikatakan oleh Rasul Paulus supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Karena belum tentu saudara persembahan saudara itu berkenan kepada Allah. Karena belum tentu apa yang kau berikan kepada Tuhan menerima. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saudara datang kepada Tuhan dengan hati yang ikhlas, dengan hati yang tulus, itu adalah persembahan yang baik. Katakan amin. Dan itu sebabnya Bapak Ibu Saudara harus datang beribadah. Apalagi saudara sampai mengangkat tangan, apalagi saudara sampai meneteskan air mata, apalagi saudara sampai menyanyi dengan lembut, maka saya mau sampaikan kepada saudara, itu adalah persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Jadi jangan main-main Bapak Ibu Saudara mulai hari ini. Sikap kita harus kita perhatikan. Sikap kita ketika kita menyembah Tuhan, kita harus mengangkat tangan. Artinya bukan hanya mengangkat
hari ini aku menyembah. Tuhan, aku hadir. Tuhan, aku datang menyembah Tuhan hari ini. Katakan amin. Karena itu adalah penekanan dari Rasul Paulus adalah dikatakan sebagai persembahan yang hidup, sebagai persembahan yang dikatakan lagi kembali, persembahan yang kudus dan berkenan kepada Allah. Jadi sekarang Bapak Ibu Saudara datang kepada Tuhan bukan hanya menunjukkan identitas kita sebagai Kristen, tetapi datang beribadah adalah sebagai mempersembahkan tubuh kita supaya berkenan kepada Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini perhatikan, ibadah sejati berarti mempersembahkan tubuh sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Jadi ibadah-ibadah, bagaimanapun bagusnya ibadah itu, bagaimanapun jagonya pembawa pujian itu, bagaimanapun tata rapi ibadah itu tidak ada artinya kalau saudara tidak mempersembahkan tubuh saudara dengan baik. Haleluya. Haleluya. Jadi Bapak Ibu Saudara, dari hari ini saya mau sampaikan penekanan Rasul Paulus ini, saudara harus beribadah mempersembahkan tubuhmu dengan baik. Itu yang pertama. Haleluya. Di tengah kesibukan sehari-hari sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, tidak mudah untuk selalu hadir dalam setiap ibadah. Namun setiap anak Tuhan sebaiknya terus berusaha agar selalu dapat beribadah. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, perhatikan ya. Di tengah kesibukan sehari-hari sebagai pengusaha, sebagai pegawai, sebagai ibu rumah tangga dan sebagainya, tidak mudah untuk selalu hadir dalam setiap ibadah. Namun setiap anak Tuhan sebaiknya terus berusaha agar selalu hadir dalam beribadah. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam hadir beribadah itu adalah mempersembahkan hidup bagi Tuhan. Bukan supaya sebagai pelayan Tuhan, bukan supaya menjadi figurnya sebagai hamba Tuhan. Kalau tidak hadir tidak enak. Supaya saudara sebagai jemaat Tuhan kalau tidak hadir tidak enak. Bukan itu yang alasan utama. Tetapi saudara, figur kita hadir adalah supaya berusaha agar dapat mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Itu dulu konsep. Jadi bukan supaya tidak enak sama pendeta, tidak enak sama yang lain, aku harus hadir, bukan itu. Tetapi figur kita sebagai tubuh kita mempersembahkan kepada Tuhan. Haleluya. Itu yang ketiga, ya. Yang selanjutnya firman Tuhan saudara, itu sebabnya menjadi pertanyaan Rasul Paulus, setiap orang yang mempersembahkan ibadah yang sejati akan menerima berkat dari Tuhan. Katakan amin. Saya ulang sekali lagi, setiap orang yang mempersembahkan tubuhnya bagi Tuhan akan menerima berkat dari Tuhan. Kira-kira saudara, berkat itu apa? Saudara harus pahami, ya. Ini supaya jelas. Berkat yang dapat kita terima karena kita beribadah. Yang pertama saudara, ini harus pahami adalah pemenuhan kebutuhan. Katakan amin. Jadi pemenuhan kebutuhan. Dalam Keluaran 23 ayat 25 mengatakan, Keluaran 25 ayat 23, supaya kita pahami ketika datang beribadah kepada Tuhan. Lagi haruslah engkau membuat meja dari kayu. 23 ayat 25 terbalik, ya. 23 ayat 25. Tetapi kamu harus apa? Beribadah. Harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah. Katakan amin. Amin. Katakan
harus rajin beribadah. Seorang istri harus rajin beribadah. Seorang anak harus rajin beribadah. Jadi supaya apa? Supaya saudara diberkati dalam makan, dalam minum. Supaya saudara dijauhkan sakit penyakit dari dalam tubuh. Katakan amin. Yang pertama. Yang kedua, saudara, ya. Sebelum masuk yang kedua, kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan makan, minum dan pakaian segala sesuatu ditambahkan oleh Tuhan. Berkat yang melimpah tentunya akan ditambahkan oleh Tuhan. Yang kedua, berkat yang dapat diterima dari karena kita beribadah adalah sejahtera. Katakan amin. Sejahtera. Sejahtera itu adalah bahagia. Walaupun tidak punya uang, walaupun tidak punya harta, walaupun tidak punya jabatan, walaupun tidak punya pangkat, tetapi sejahtera. Katakan amin. Nah, sejahtera itu tentunya setiap orang percaya harus mau. Setiap orang harus mau, ya. Dan dikatakan di sini dalam 1 Timotius 6 ayat 5, 1 Timotius 6 ayat 5 sampai dengan 6, ya, supaya saudara pahami sejahtera itu bagaimana. 1 Timotius 6 ayat 5, percekcokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Ayat yang ke-6, memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Katakan amin. Amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam ibadah itu adalah saudara akan menjadi sejahtera. Hati saudara akan diperbaharui, pikiran saudara akan dijamah oleh Tuhan. Bahkan bukan itu saudara, ketika saudara memiliki pikiran yang suntuk, ketika saudara beribadah itu, maka akan diperbaharui oleh Tuhan, maka akan dijamah oleh Roh Kudus. Maka bukan itu saja saudara, pikiranmu yang suntuk akan dibenarkan oleh Tuhan. Katakan amin. Sehingga saudara sejahtera. Itu yang kedua, ya. Yang ketiga saudara, berkat yang dapat kita terima karena kita beribadah, perlakuan khusus pada akhir zaman. Ini perhatikan. Jadi saudara, jangan ada yang meninggalkan ibadah. Jangan ada yang meninggalkan kebaktian. Jangan ada yang meninggalkan ibadah seperti ini. Saudara sebagai figur, saudara sebagai orang Kristen, saudara harus mempersembahkan tubuhmu kepada Tuhan. Katakan amin. Amin. Karena saudara akan mendapatkan perlakuan khusus pada akhir zaman. Dalam Maleakhi 3 ayat 18 menetapkan, ya, Maleakhi 3 ayat 18, di mana saudara perlakuan khusus ini dan akan diberikan perlakuan khusus ketika akhir zaman. Ya, Maleakhi 3:18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi Bapak Ibu Saudara, jangan dikira kalau saudara tidak beribadah aman-aman saja. Coba lihat keadaan diri. Jangan dikira lu aman kalau beribadah. Lihat dulu. Colek. Barang. Iya, Bos. Ini perhatikan. Bapak Ibu Saudara perhatikan. Dalam tadi firman Tuhan itu sangat jelas dikatakan. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Haleluya. Jadi mulai sekarang jangan lewatkan hari Minggu kalau tidak beribadah. Katakan amin. Katakan amin. Dari aja sekali-sekali sudah aja. Ini firman Tuhan berkata. Haleluya. Haleluya. Puji Tuhan. Setiap hari Kamis, saudara jangan sampai tidak beribadah. Haleluya. 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 Karena akan ada perbedaan. Katakan amin. Karena akan ada. Maka nanti perlakuan saudara ketika akhir zaman, siapa yang sering beribadah? Kita nggak usah dulu bicara
yang dalam, ya. Kita nggak usah dulu kita bicara status sebagai orang Kristen. Ada 3 golongan orang Kristen kemarin: Kristen halaman, Kristen Ruang Kudus, Kristen Ruang Maha Kudus. Nggak usah dulu kita bahas itu. Yang terutama sekarang adalah mempersembahkan tubuh dengan Tuhan. Amin. Kalau itu sudah bisa kita lakukan, maka yang ketiga itu akan otomatis, ya. Nah, ketika beribadah, kita akan menerima kepuasan hidup. Katakan amin. Adakah orang yang beribadah langsung pusing? Aku beribadah pusing. Saya akan percaya ketika saudara beribadah itu, ketika pulang saudara akan merasa puas. Katakan amin. Merasa lega. Tadinya suntuk, puji Tuhan. Haleluya. 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 Dulu konsep kita sebagai orang yang beribadah. Kalau beribadah kita dapat menikmati bait Allah atau menikmati hadirat Tuhan, ya. Bahkan atau hari berada di pelataran Allah lebih indah daripada 1000 hari berada di tempat lain. Nah, kira-kira hadirat Allah Mazmur 27 ayat 4. Makanya Bapak Ibu Saudara, pernah saya sampaikan ketika bernyanyi seperti tadi, ayat lagunya apa tadi? Bukan, tadi yang meskipun Tuhan tak menolong, saudara harus ada ekspresi. Jadi jangan hanya nggak bisa begitu. Ketika saudara bernyanyi, tunjukkan ekspresimu. Amin. Amin. Tunjukkan ekspresimu. Bahkan Tuhan berkali-kali sambil tutup matamu, sambil goyang-goyang kepala. Begitulah hadirat Tuhan, saudara rasakan. Katakan amin. Amin. Dalam ibadah itu bukan hanya bernyanyi begitu saja, tetapi saudara harus merasakan hadirat Tuhan itu ada bersama-sama dengan saudara. Haleluya. Dan saudara harus resapi Tuhan yang baik. Dan ketika saudara melakukan hal seperti itu, maka saudara dikatakan dalam Mazmur 27 ayat yang keempat, satu hal telah kuminta kepadamu Tuhan, itulah yang kuingini, diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Amin. Jadi kalau ada hadirat Tuhan di dalam hidupmu, maka semuanya akan dilengkapi oleh Tuhan. Katakan amin. Maka semuanya akan saudara rasakan berkat Tuhan. Itu yang menjadi ketika beribadah kita menerima ataupun merasakan hadirat Tuhan. Itu dan dikatakan tadi perlakuan khusus pada akhir zaman akan ada perbedaan orang yang beribadah dan kepada Tuhan yang tidak akan beribadah, dan janji untuk hidup yang akan datang bagi orang yang beribadah akan dinyatakan pada akhir zaman. 1 Timotius 4 ayat yang 8. Sebagai penutup firman Tuhan, maka Bapak Ibu Saudara, akan ada janji untuk hidup yang akan datang bagi orang yang beribadah dan dinyatakan pada akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, hidup saudara bukan berakhir ketika meninggal, berakhir begitu saja. Dan saudara sebagai orang yang beribadah kepada Tuhan, saudara akan pahami ketika kemana nanti ketika kita sudah dipanggil oleh Tuhan. Latihlah badani terbatas, latihan badani terbatas gunanya. Tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Katakan amin. Jadi Bapak Ibu Saudara, dalam beribadah itu adalah melatih saudara untuk bersyukur. Dalam beribadah itu adalah untuk melatih saudara untuk datang kepada Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, ada 3 hal kegunaan berkat daripada ibadah. Yang pertama tadi dikatakan pemenuhan kebutuhan. Haleluya. Yang kedua dikatakan sejahtera. Yang ketiga dikatakan perlakuan khusus di akhir zaman. Jadi Bapak Ibu Saudara, dan saudara ketiga ini, ketika saudara datang beribadah kepada Tuhan, saudara bukan hanya duduk ataupun bukan hanya berdiri, tetapi saudara sudah tergolong mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Haleluya.
Dan oleh sebab itu persembahkanlah tubuhmu dengan baik. Maka Bapak Ibu Saudara, ketika kesejahteraan itu akan ada di dalam tubuh. Ketika Tuhan datang, saudara akan diperlakukan berbeda di akhir zaman, dan saudara akan berbeda kepada orang yang tidak beribadah dan kepada orang yang beribadah. Amin. Ketika hal ini, maka saudara akan diberkati oleh Tuhan. Amin. Firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi